Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pemirsa yang ada di rumah. Jumpa lagi sama saya Mas Daniel Arif Sanjaya, tentu saja di acara Hobi Jadi Rezeki di YouTube channelnya Semarang Pemkot. Nah, kali ini saya sudah berada di salah satu tempat poles mobil. Mobilnya pada dipoles-poles di sini. Namanya itu SSS Auto Detailing. Iya. Wih, ini sudah di sebelah saya ini sudah langsung bersama ownernya. Langsung aja Mas kenalin ke pemirsa. Ya, halo, aku Tio dari SSS Auto Detailing Semarang. Ini sudah langsung diterjemahkan sama bajunya, tukang poles. Dulu kalau saya waktu kecil, poles itu artinya menjitak kepala orang, tapi kalau ini menjitak mobil ya. Kalau ini jitain mobil biar jadi kinclong. Oke Mas Tio, sebelum ngobrolin soal poles-poles tadi, ngasih tahu dulu dong pemirsa, Mas Tio itu backgroundnya apa nih? Kasih tahu. Apa alumni Akmil apa? Kalau aku backgroundnya ya Biodatanya lah. Nama Tio asli. Oh ya, aku Susatyo Permadi Nugroho, nama lengkapnya panggilan Tio, aslinya dari Semarang. Terus kalau backgroundku tuh ijazahnya punyanya SMA Mas. Wih. Kuliah ora lulus. Itu. Sengaja ngenteknya waktu untuk moles mobil. Ya, dulu keasikan waktu kuliah keasikan main, keasikan cari duit, terus malah keter, ya wis, nggak lulus. Oke, Mas Tio, sebelum masuk ke SSS, dulunya itu Mas Tio hobinya memang moles-moles mobil ya? Kalau moles mobil apa sih hobinya otomotif dulu? Ya, basicnya hobiku tuh emang di otomotif sih, terutama mobil terutama. Terus bisa ke ke detailing ini, ke salon mobil. Ya tahun 2014 tuh awalnya SSS masih cucian mobil biasa Mas. Cucian mobil sing rakno live lho, ya, sing biasa. di Siblat. Ya. Tadi saya kesasar pemirsa. Ternyata SSS sudah mempunyai markas baru. Ya. Ya itu cuman cucian biasa, terus habis itu karena permintaan cuci mobil biasanya relate-nya sama salon kan. Terus kita jalan salon awal-awal itu ya salon-salon yang biasa Mas, nggak kita nggak kita dalemi kayak gitu. Terus
mulai 2015 baru kita training itu di Bogor, ada guru saya namanya Om Aming. Itu 2015 awal kita belajar, baru start di situ detailing. Jadi kita baru tahu detailing yang proper itu seperti apa kayak gitu ya. Tadinya cuman salon-salon yang asal gitu Mas. Angger bosok oleh Angger cetek gosok. kotok. Ya alhamdulillah sih waktu itu nggak sampai sih Mas. Ya gitu. Oke Mas Tio, dulu tuh saya tahunya SSS itu kan dulu masih di Siblat nih. Ya kalau mau nyuci mobil itu juga sungkan, ngelihat tongkrongannya tuh banyak mobil-mobil lama, mobil-mobil klasik. Sedangkan saya juga mau pakai mobil klasik, tapi nggak sebagus yang parkir di situ nih. Kasih tahu nih, dulu emang suka mobil klasik juga. Ya suka itu karena memang orang tua punya juga. Jadi kita nerusin apa namanya barang kelangenannya dari orang tua. Kelangenan ya, wah ini bahasanya kalau barang lama itu kelangenan. Dulu sempat punya apa Land Cruiser FC40, luar terus biasa. sama yang masih ada sekarang itu Corolla DX. Gitu. Jadi kita apa namanya Corolla DX-nya itu nggak bakal dijual karena mobil ngantennya papa mama itu. Jadi Saya kalau mendengar story kayak gitu saya prediksi saya juga ada sih mobil yang akhirnya kejual loh. oh iya Tapi di saya buyback cari- Mas. Saya cari lagi aja. Nah iya itu. Pokoknya saya cari lagi. Saya dulu juga sama nih, kebetulan sama-sama Toyota. Iya. Saya twin cam, Mas Tio juga twin cam. Dulu punya kan nggak cerita-cerita unik soal mobil-mobil klasik yang pernah dimiliki? Yang paling berkesan itu ya Corolla DX gitu Mas. Jadi itu kan mobil benar-benar tangan pertama dari baru. Benar-benar dari baru itu di keluarga kita. Terus sempat dongkrok itu lumayan lama Mas, nggak keurus. Akhirnya kita bangun lagi. Karena yang bangun aku, saya ngopeni seringnya aku Mas. Terus nggak tahu kenapa di DX itu lucunya kalau misalkan mobil itu dibawa sama adikku, mesti rewel. Nopo kuwi. Misalkan habis tak benerin apa gitu tuh udah beres, dipakai dia ono meneh. Ya dilalai ya, sing pas sing nganggo ndek nen. Gitu. Pas yang bawa aku atau pas papa gitu nggak pernah ada trouble, Mas. Kurang ajar, Gitu. orang melu nyanggo, orang melu nyanggo. mungkin gitu ya. Nggak tahu seratan-seratanannya biasanya. Seratan itu kan itu telatenane. Kalau gasnya ngoplingnya seperti apa gitu ya. Luar biasa emang DX itu mobil sejuta kenangan lah. Akhirnya sekarang terjun di SSS Auto Detailing ini. Iya. Bentuk tahun berapa Mas? Awalnya itu yang dari suci mobil itu 2014. 2014 ya? 2014 terus kita baru fokus yang benar-benar detailing itu di 2015. 2014 ke 2015 Ya. sampai sekarang 2021 ya. Iya. Biasa. Berarti udah berapa tahun? Hampir 7 tahun ya Mas? Ya 7 tahun kalau dari start awal, kalau yang kita udah benar-benar yang profesional ya 6 tahun lah. Soalnya saya dulu pernah lewat-lewat melihat itu Mas Tio sendiri yang megang Iya. polesnya. Iya. Nah, sekarang sudah garasinya udah besar. Terus gawinya ada berapa Mas? Ada 3, cuman yang satu lagi nggak berangkat. Ada 3. Awal mula moles mobil rasanya ya, maksudnya langsung memang bisa. Tadi kan ceritakan kursus dulu. Awal mulanya dari nggak tahu ke tahu. Jadi waktu kita training itu kan aku bawa mobil sendiri Mas, ya twin cam-nya itu Mas. Twin yang tak cam-nya bawa. sampai ke Bogor ya? Tak bawa ke Bogor, tak buat media belajar di situ. Terus diajarin dari basic basic cleaning, bersihin kerak yang ada di sela-sela sela karet, terus talak air kayak gitu. Dari mulai itu terus basic moles sampai ke finishing akhir itu kita diajarin di sana. Biasanya rata-rata yang belajar di sana itu sekitar seminggu, bahkan ada yang lebih kayak gitu. Waktu itu kita cuman belajar 3 atau 4 hari tok gitu, karena aku mikirnya oke, aku udah tahu basicnya nih. Terus basic yang aku punya ini kan mobil satu sama mobil lain bakal beda case Mas. Aku mikirnya di situ, kalau ini tak terusin di mobil ini, yo aku isone neng mobil iki, neng mobil iyo mbok-mbokan iso. Makanya aku ya udahlah, aku udah tahu basic. Terus akhirnya nambah jam terbang itu ya sembari kita kerja itu Mas. Jadi mobil datang 1, 2, 3 itu ya sebagai media belajar juga
ya ibaratnya sinau tapi dibayar Mas. Enak ya. Nah, itu tadi inilah yang dimaksud hobi jadi rezeki itu Iya, ini. kayak gitu. Hobinya nyuci mobil terus dibayar ya. Kalau nggak nyuci nggak bayar ya nanti dipoles sama Mas Tio sama pemirsa. Mobil pertama kali yang dipoles selain mobil sendiri, klien pertama apa? Klien pertama aku masih inget banget itu mobilnya temen, ya memang udah langganan lama waktu masih zaman salon-salon biasa. Terus itu Toyota Rush warna silver, itu mobil yang awal. Terus mobil-mobil lainnya dia langsung heran loh, beda ya Mas ya sama yang dulu polesannya. Ya aku edukasi ya memang detailing yang benar tuh seperti ini. Bahkan ya mau sebanyak apapun SDM kalau misalkan knowledge-nya kurang bagus ya nggak bakal bisa maksimal kayak gitu sih. Cocok ini. Jadi salah satu seorang pengusaha yang jarang loh yang mau mengedukasi sama kliennya. Kalau moles yang benar tuh gini, yang salah itu gini, yang benar tuh gini. Wah, itulah. Terus Mas, kita masuk ke SSS-nya ya. Mulai poles bener. Udah dari 2015 setelah belajar. Paket-paket yang ditawarin apa? Kalau awal-awal dulu sih aku cuman yang reguler ya, belum ke ceramic coating itu. Kalau sekarang kan trennya ceramic coating. Nah, zaman dari awal aku diajarin sama Om Aming itu di Bogor, untuk mengaplikasikan ceramic coating itu nggak sesimpel kayak yang dibayangkan. Jadi dari poles terus preparationnya itu lebih panjang. Jadi aku menurut aku pribadi itu untuk mengaplikasikan coating itu sesuatu yang ibaratnya sakral lah. Karena stepnya itu panjang banget Mas. Nggak asal oles. Kalau karena stepnya panjang banget, jangan diterusin dulu. Kita kan ada 2 segmen. Oh iya. Jadi stepnya setengah-setengah nih. Mohon maaf Mas Tio. Kita harus menyaksikan pesan-pesan yang mau lewat. Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Jumpa lagi sama saya pemirsa, masih bersama saya Mas Daniel Arif Sanjaya di program Hobi Jadi Rezeki. Masih bersama Mas Tio, owner dari SSS Auto Detailing. Oke Mas, lanjut tadi yang step sempat kepotong. Tadi sampai mana ingat gak ya? Ya step untuk mengaplikasikan ceramic coating itu panjang Mas. Ya. Kayak gitu. Jadi stepnya itu enggak, kalau cuman mengaplikasikan coating itu anak kecil aja bisa Mas, karena cuman oles-oles doang. Ya. Ceramic coating itu kan kategorinya last step protection, jadi step paling akhir lah, cuman oles, dilap, udah seperti itu. Tapi step yang awalnya dari cleaning, bersihin kerak-kerak itu Mas, terus aspal dan yang lain-lain, terus habis itu molesnya terutama, itu yang lama, terutama paling
apa vital Cepat, itu di polesnya kayak gitu. Karena jadi kalau di tempatku ya Mas ya, mobil itu yang bikin kempling itu kan pernisnya Mas. Iya, perlaknya kalau mobil ini kadang ada birunya gitu ya. Jadi kan susunannya itu kan dari plat dasar terus ke epoksi, terus Dasar. cat dasarnya Dasar, itu ya. mau warna Putih, hitam, putih, putih, merah itu. Terus habis itu ada lagi pernis, Iya. clear coat-nya itu. Nah, yang bikin kempling itu kan clear coat-nya itu Mas. Jadi clear coat-nya itu aku bersihkan sebersih-bersihnya. Jadi gloss-nya itu natural dari si clear coat-nya itu Mas. Jadi ibaratnya kita kalau misalkan pengen putih, pengen bersih itu kan Gua sok nganggo ponsel. nganggo apa luluran sih Mas. Iya. Luluran bolote do rontok baru dibedain. Nah, kalau misalkan masih banyak bolotnya terus dibedai langsung adus hilang Mas. Nah, gitu juga sama Betul. apa namanya sama di detailing juga seperti itu konsepnya. Jadi detailing itu memang stepnya banyak sekali ya Mas ya. Ya, kalau yang di Yang paling pol kita tadi kan apa tadi? ceramic coating. Ceramic coating. Iya, Itu bisa sampai berapa step itu? Ya sekitar dari basic cleaning, terus apa compounding, polishing, terus ceramic coating ya 4 sampai 5 step. 5 Mas. step. Nah, ini di belakang kita ini sudah ada mobil namanya Mitsubishi Pajero Sport. Wah, ini mobil baru ya Mas ya? Baru 300 kilo ini. 300 km ya. Iya. Dan langsung di Ya, ini bawa perawatannya kesini. apa? Menggunakan Ini apa? yang paket yang ceramic coating ini. Ceramic coating. Iya. Dan kalau pemirsa lihat di kamera mungkin kelihatan ya pantulannya. Ini bukan karena lampu loh. Kalau lampu saya juga jadi putih ini. Ini memang garapannya Mas Tio ini. Ini paket ceramic coating ya Mas? Iya. Kalau mobil lama sama baru beda nggak sih Mas pengerjaannya? Mobil baru kita ketolongnya cleaningnya nggak banyak Mas. Oh, beduknya dangkalnya orang angka ya? Dangkal apa bolotnya Bolotnya. sama kerak-keraknya belum banyak. Cuman kalau masalah step dari poles relatif sama Mas, mobil lama sama mobil baru. Karena itu tadi kita mengupayakan dari clear coat-nya itu bisa bersih-bersihnya kayak gitu sih. Siap. Kalau ini Mas, harga kan hobi jadi rezeki toh. Pemirsa biar tahu ini SSS Auto Detailing itu loh. Dari mulai berapa? Start from berapa? Ya pasti harga relatif sih ya. Mobil kecil aja lah, mobil kecil. Kalau yang nggak di coating Iya. itu paling murah yang tapi bukan sesuai standarnya kita ya Pujen. Itu ada di harga 2.250.000. 2 juta pemirsa. Itu paling murah. Terus step yang paket regulernya itu berapa ya 3 juta 3,5-an lah. Setengahan ya. Kalau yang ceramic coating itu yang 5,5 juta. 5,5. Ini nanti kalau mau, oh iya, promosiin dulu SSS Auto Detailing itu ada sosial medianya ada? Ada Mas. Kasih tahu dong. Kalau Instagram kita ada di SSS_auto detailing, terus di YouTube-nya juga ada. Ada YouTube-nya juga Iya. ya? Wah jos! Ya buat ngedukasi lebih gampang Mas kalau video kan. Selain nganu ya, Ya. monetes ya? Kalau mau ngetes udah nomor paling carry Mas. Oke. Kalau YouTube-nya SSS Auto Detailing Semarang. Nah itu kalian bisa cari pemirsa @SSS_Auto Detailing ada di Instagram. Follow langsung, DM-nya ada tuh. Ada. Kalau DM tanya-tanya. Iya. Terus kalau di YouTube ada di SSS Auto Detailing Semarang. SSS Auto Detailing Semarang untuk di YouTube-nya. Oke Mas Tio. Mau tanya lagi, kalau ini kan paket yang ceramic coating, untuk di mobil itu dia bisa bertahan berapa lama Mas? Kalau masalah durability banyak faktor Mas. Yang pertama itu gimana kita maintenance hariannya, si customer maintenance hariannya. Terus yang kedua faktor air dari tempat tinggal si customer itu sendiri itu pengaruh banget. Ngaruh ya, Mas. banyu asin Dua. itu ngaruh ya? Pengaruh kayak ya nun sewu di daerah ada Semarang. perumahan Semarang Utara sedang Kedungmundu itu malah Kedungmundu itu kadar airnya kadar kapur di airnya itu tinggi banget. Beberapa kali ngerjakan customer di sana ngeluhin, Mas habis di coating kok bentong-bentong lagi Mas. Iya aku mau ison jawabnya airmu kurang bagus di sana. Solusinya apa ya? Kalau nyuci jangan di situ, monggo kalau mau dibawa ke sini nggak apa-apa. Kita nerima cuci, cuman untuk yang customer yang udah pernah coating aja.
Tidak menerima cuci yang biasa. Nggak umum dan enggak. Terus tadi apa maintenance, terus kualitas air. Yang ketiga juga tempat parkir juga pengaruh Mas. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita ngomongin globalnya, mobil setelah di ceramic coating bisa kuat berapa lama, yang udah pernah tak aplikasiin di mobil sendiri dengan parkiran dengan parkiran iup kayak gitu, Ada payonnya ada lah. payonnya, ndak kena tempias, itu 1 tahunan masih oke Mas. Kita ngomong nggak usah klaim dari brand si coating ya, brand coating itu bisa ngomong 3 sampai 5 tahun, aku ngomong realnya aja kayak gitu yang pernah aku aplikasiin, dan dari experience customer yang udah pernah 1 tahun. 1 tahunan itu masih oke, bahkan ada yang lebih, cuman nggak pernah tak tonjolin karena aku takut ekspektasi orang ketinggian Mas. Kayak gitu. Berarti coating kok nunggu 3 sasi. Nah, Betul. kalau 3 bulan itu biasanya faktornya yaitu Kesalahan kesalahan tambang kok ya mesti ono nek nganggomu ning perumahan terus ya ora bakal. ya, saya dulu pernah Mas, mobil habis keluar coating dari sini dibawa ke Jakarta sama drivernya, itu dibawa ke automatic car wash Mas, yang pakai sikat muter-muter itu Mas. Yang mau drivernya tinggal lungguh gitu ya. Oh iya. Ambiar Mas. Nah, jadi hasil polesannya wis baret kabeh setnya itu. Ya dia telepon aku, Mas ki kok baret kabeh. Ya aku tanyain dulu mobil diapain, pasti gitu kan pertanyaanku, karena dia videoin hampir full Mas. Kalau misalkan cuman satu panel atau satu bagian ada yang baret, mungkin luputku ya, cuman itu satu mobil muter kayak gitu semua. Tak tanyain, aku di Jakarta nih, di Jakarta dikumbah kening di sempet ngubah ra, terus nanya ke drivernya, oh iya Mas ternyata habis dicuciin. Ya wes aku ya nuwun sewu, angkat tangan kan kayak gitu. Terus dia pun juga menyadari, ya wes Mas besok pulang dari Jakarta dibalikin aja, di coating lagi. Bisa tapi ya. Ya tetap kena cas Mas pastinya. Oh. Cuman yo mergo pekewo karena kasihan juga kan, karena pelanggan juga. pelanggannya juga dia masuk ke tempatku udah nggak cuman 2 mobil, udah sering kan, itu lah tak potong aja nggak apa-apa gitu. Kalau customer yang paling suwi sini ada loyal customer ada. Ada Mas, dari awal buka sampai sekarang itu masih ada. Jadi sekarang itu Ya kesasar kayak aku mau ning siblat ya. jadi kita bikin usaha itu sekarang udah kita udah running 7 tahun, fokusnya nggak melulu cari customer baru sih. Jadi kita ngopeni customer yang udah pernah ada aja, pasti referensinya nambah terus sih. Oke, Gitu. bagaimana memaintain customer Karena dulu ya aku kan sempat di sales mobil juga Mas, kan diajarin Toyota tuh, mesti. Suzuki. Oh, tak kira Toyota. Jadi di situ diajarin gimana memaintain customer, gimana caranya nggak sampai keluar dari kita lah ibaratnya kayak gitu. Sama ganti brand ya. Untuk masalah ini kan banyak nih bengkel poles, bengkel coating, salon mobil lah tidak utama di Kota Semarang. Apa yang beda dari SSS sama salon-salon lain? Yang utama itu tadi Mas, pelayanan. Ya jenengan misalkan makan di mana aja, panganan enak tapi servisnya ra enak kan Cocok. mangkal toh Mas. Nah, gitu juga sih kita. Jadi gimana caranya kita nge-treat customer bisa bisa akrab, bisa sharing butuhnya apa. Kita utamanya misalkan customer baru nih, kita gali kebutuhannya apa. Jadi nggak asal tembak, oh ini aja bagus, ini aja bagus. Karena kalau kita tembak langsung kayak gitu, kesannya kecap nomor 1 Mas. Iya, betul, kecap nomor 1. Nah, sedangkan aku segmentasinya di segmen yang premium kan. Orang-orang kayak gitu kan pasti ngerti ya. Larang. bukan itu, mereka budget tidak masalah Mas, tapi kita gimana caranya harus edukasi kenapa harus mengeluarkan dana segitu. Nah itu challenge-nya di kita. Jadi nggak melulu ini Pak yang paling bagus, iya aku percaya dia pasti bisa bayar, cuman bukan itu caranya yang aku pakai buat nge-grab dia benar-benar bisa masuk kayak gitu. Jadi cenderung mengedukasi. Oke, ini ada 2 mobil di depan saya pemirsa, ada Lexus hitam sama yang sebelah Honda Integra. Saya lihat kok yang satu diprotoli, yang satu enggak Mas, apa perawatannya beda? Kalau yang Integranya itu memang lagi bikinin ini inner fender.
Oh, inner fender, Iya. masang fender baru. Yang karena dalamnya kan- itu ya. Karena kan ini fendernya udah custom di white body tuh mas. Jadi pakai inner fender bawaan kan nggak bisa lah. Customer minta dibikinin dari ini, aku bikin dari Sponati mas. Oh, pakai brand Sponati. Enggak. Bahannya Bahannya Sponati, Mas. Sponati. Saya malah otomotifnya sampai ke permukaan laut aja, belum cikur ke jeru-jeru. Ya, pakai bahan Sponati, nanti di custom bisa nutup ke area fender dalamnya itu. Ini saya kalau salah nanti dimarahi Mas Kikil nih saya ini. Mas Kiki Oktarianto ini, guru saya otomotif itu. Tadi malam habis dari sini. Lu bisa dari sini? Wah, kurang ajar wekil, kurang ngejak aku wekil. Oke Mas, ini kan selain Mas Tio menerima salonnya, menerima variasi juga. Kalau variasi, kalau aku pribadi memang nggak nyetok. Jadi misalkan ada permintaan dari customer, aku udah punya rekanan sendiri sih mas. Dari dari supplier barang, terus installernya juga ada juga, dan pasti masalah utamanya dari installer kita nggak pakai orang yang asal lah. Karena ya iki mobil kayak 300 kilo, masa dia dodol ngawur kan ya. Oke. Bahaya. Iya. Itu nanti kalau asal-asalan dimarahi Mas Kiki juga. Bapak modifikasi Semarang gitu ya. Oke Mas Tio, promosi lagi aja. Ini kan udah masuk segmen terakhir. Kita kasih tahu pemirsa, penekanan lagi SSS atau di link alamatnya, Instagramnya, sosial medianya, nomor teleponnya kasih tahu. Alamat kita yang di bengkel baru ini ada di Jalan Durian Selatan 2A nomor 99 Banyumane. Tadi jangan kesasar yang di Siblat Raya itu. Terus untuk Instagram ada di SSS_auto-detailing. Terus YouTube ada juga di SSS Auto Detailing Semarang. Terus kalau misal mau WA atau telepon langsung konsultasi dulu bisa ke 081 227 492 922. Oke. Matur suwun Mas Tio. Oke. Sudah mau jadi narasumber di Hobi Jadi Rezeki untuk masuk di YouTube channelnya Semarang Oke, Pemkot. siap. Semoga usahanya semakin laris. Karena kita liput orang banyak tahu. Ya. Terutama Kota Semarang nih andalan nih ya. Salah clothing andalan Kota Semarang. Oh iya, kasih tahu sedikit quote buat merawat mobil itu ya, kasih tahu. Quote opo ya? Nah itu loh, tukang poles with attitude, Oh iya. passion and knowledge. Saya aja yang ngomong. Jumpa lagi di episode Hobi Jadi Rezeki selanjutnya. Saya akan bertemu sama owner-owner pengusaha-pengusaha yang sangat luar biasa untuk episode selanjutnya. Matur suwun Mas Tio, tos lagi lah. Siap. Hasta la vista. Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama.